Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikan iman, perbaikan amal, inilah maksud tujuan kita hidup yang karena apabila iman kita yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita itu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita pelajaran hidup selama-lamanya. Apabila kita iman di dalam membawa iman, membawa amal, maka kita akan menjadi orang yang kaya, sekaya-kayanya untuk selama-lamanya. Apabila kita ini betul dalam mengambil sikap bahwa Allah adalah Rabb kita, maka kita akan menjadi orang yang ganteng untuk selama-lamanya. Allah. Kita ini betul dalam mengambil langkah, yakin kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita ini akan menjadi orang yang sehat untuk selama-lamanya. Inilah yang kita pikirkan siang dan malam. Hari-hari kita pikirkan, hari-hari kita usahakan bagaimana iman kita ini lurus betul, benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat yang mengatakan orang ini tidak akan bisa mengamalkan agama secara istiqomah kalau dalam hati dia ini tidak ada yakin yang betul kepada Allah. Tidak bisa. Orang ini kalau keyakinannya rusak kepada Allah, maka mereka ini tidak akan bisa mengamalkan agama secara istiqomah. Tidak bisa. Maka inilah yang kita usahakan. Karena orang-orang ahli dunia begitu, ketika mereka ingin mendapatkan ketenangan, ketika mereka ingin mendapatkan pangkat yang tinggi, ketika mereka ingin menginginkan uang yang banyak, kebun yang luas, istri yang cantik, maka mereka ini usaha siang dan malam, sampai-sampai lupa kepada Tuhan, lupa kepada dirinya. Akhirnya mati, 1 rupiah pun tidak dibawa ke kubur. Diusahakan siang dan malam, dikumpulkan siang dan malam, mati duit 1.000 pun tidak dibawa. Tinggalkan. Ahli waris jadi rebutan ahli waris.
tunaikan Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri kita ini sebagai dalam salat. Maka satu orang telah sowan kepada seorang ulama. Pak Yai, saya ini minta amalan. Saya ini tidak ada kesibukan Pak Yai. Saya ini minta amalan supaya saya ini punya pekerjaan. Bagaimana kan? Sibukkan dirimu untuk taat kepada Allah sedangkan malam, karena sibuk menaati Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kesibukan yang paling tinggi nilainya. Tidak ada saudara-saudara yang lebih berharga kesibukan itu melebihi menyibukkan diri kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau pekerjaan yang mulia, yang agung, yang mahal bayarannya adalah pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya itu Anbiya alaihi salatu wassalam, sahabat. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia melebihi usaha dakwah. Makanya nama-nama yang ada pekerjaan kan pagi-pagi kelawang tidur itu. Buahnya itu kata-kata agama itu yang belum tersampaikan itu. Datang dia pagi ini, mesti kamu dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan, dapat kesibukan. Datang pagi-pagi ini. Sibuk. Pasti sibuk. Ini bukan pekerjaan itu yang ada jaminannya. Oh itu ada jaminannya, datang situ tuh. Kalau kita itu kerja agama, kemudian kita mati, itu jaminannya apa? Gila, dakhalil jannah. Nah, seperti surat Yasin itu. Bagaimana aja? Ketika dia ini sholat jamaahnya dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dibunuh oleh kaumnya, langsung masuk surga. Allah. Perusahaan mana yang ada BPJS kalau orang itu mati itu langsung surga itu mana ada? PT mana yang membuat jaminan seperti itu kecuali dalam usaha dakwah ini? Allah. Ada. Orang kalau mati dalam usaha perjuangan agamanya langsung ke surga. Masuk dalam paruhnya dulu, dikelilingkan terus ke surga begitu itu. Kerjanya itu sampai hari kiamat langsung masuk surga. Tidak ada pabrik, tidak ada PT yang mempunyai jaminan seperti itu. Ini loh, saya ada duit, dapat makan. Silakan jangan gitu, nanti kamu tak kenal kemana, daerah-daerah itu. Nanti baru sampai turun mobil kamu sudah dikasih makanan, kan apa Zainal itu? Datang turun itu kasih tepung, kasih kerupuk, kasih es cendol, dibuatkan teh, dibuatkan kopi, sangoni. Masya Allah. Maksud saya itu ini loh, kan yang bisa beli mobil gitu. Yang bisa beli motor gitu loh kerjaannya. Kalau kamu tak tahu Nabi itu, doanya Nabi itu, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, bangkitkanlah saya dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Kalau jadi orang miskin kumpul sama Nabi itu tidak mau gimana? Masya Allah. Karena ketika Islam sudah jaya itu, maka orang-orang Mekah ini banyak dikasih harta-harta bagaimana oleh Nabi. Satu orang dikasih kambing 1 lembah, dikasih harta 1 lembah. Maka orang-orang muda Madinah ini ada yang ngomong, wah ini giliran susahnya sama kita, giliran enak-enaknya itu lebih duitnya ini kambing-kambing ini dikasihkan orang-orang Mekah. Maka Nabi kasih takjib sama orang-orang Madinah. Wahai orang Madinah, agar kamu tidak ridho, tidak suka orang-orang Mekah pulang dengan kambing, pulang membawa harta, sedangkan kamu pulang bersama Rasulullah. Apakah kamu tidak suka? Nangis semua orang-orang Madinah. Kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Biarlah orang-orang Mekah pulang membawa harta, biarlah orang-orang Mekah pulang membawa kambing, tinggal pulang bersama kita. Allah.
Dan tidak ditambahkan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Uzina min qabli ayyatiyana min jitana. Musa, kami sebelum kau datang, sesudah kau datang kami dihina, kami dihinakan, kami susah, kami melarat. Atau miskin tadi apa nih Allah, belum jadi kartun miskin, sudah jadi AMP pun miskin. Allah. Dulu ikut kerja usaha apa miskin, sekarang sudah ikut kartun ikut jadi miskin juga. Kamu tambah kita itu mengucapkan seperti kata-kata Bani Israel ini. Allah. Kok daki sambatan itu. Ambil dah. Apa itu daki itu suka mengeluh gitu. Oh. Cengeng. Jadi daki itu kan suka ngeluh gitu. Begini, ada masalah yang begini, masalah yang begini. Macam orang nggak punya Tuhan aja. Macam orang nggak punya Tuhan. Kalau ada masalah-masalah itu adukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari yang diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika ada 3 orang musafir mau jalan, dia berlindung di dalam gua. Iya. Akhirnya satu batu runtuh, keluar lagi. Ada orang-orang mengatakan kita ini nak bakal bisa selamat, kecuali kita ini hanya bisa tawasul bil amal. Tawasul dengan amal-amal kita saja kita bisa selamat. Maka akhirnya salah satu orang itu tawasul. Ya Allah, apabila Engkau terima hikmat saya kepada orang tua saya, ya Allah, bukakanlah batu ini keren. Belum bisa keluar. Ya Allah, kalau mau amalan saya ini betul, ya Allah, dulu ada pekerja saya, belum saya gaji, kalau saya sudah pergi, akhirnya duit ini saya kembangkan. Banyak hartanya sudah berikan kambing, jadi banyak, duitnya jadi banyak. Kemudian dia datang lagi, akhirnya saya kasihkan semua. Kalau Engkau terima, ya Allah, bukakanlah batu ini keren, buka. Dia belum bisa keluar. Yang satunya lagi katakan, ya Allah, saya menerima asyara dan buku saya, ya Allah, saya sangat cinta sama dia. Betul suka saya ini. Kalau itu paceklik, jadi mau pinjam duit, akhirnya saya pinjam dengan syarat dia mau bersetubuh dengan saya. Akhirnya dia mau. Tapi juga perempuan itu mengatakan takutlah kepada Allah. Akhirnya saya ini takut ya Allah pada Engkau. Akhirnya duit itu saya kasihkan dia dan saya pergi. Apabila Engkau terima, maka bukakanlah batu ini keren. Kita kan sudah kita bohori. Allah. Bagi kita kalau ada masalah-masalah itu langsung bil amal. Ya Allah, saya tahu perhimpunan Bapak kepada Allah. Saya punya masalah yang Allah datang duit ya Allah. Aku bilang kau terima keluar dari duit Allah datang duit Allah keren. Allah. Belum datang lagi cari amal yang lain ya Allah. Aku bilang kau terima jauhan saya selama ini ya Allah. Mudahkanlah ya Allah urusan saya ya Allah. Ya Allah, aku bilang kau terima zikir Pakistan saya ya Allah. Sembuhkanlah istri saya ya Allah. Ya Allah, aku bilang kau terima hikmat saya ya Allah. Dimaafkan ya Allah. Terima provinsi, dimaafkan kebun jeruk ya Allah. Mudahkanlah istri saya dalam melahirkan ya Allah. Biasanya kita ini apa-apa itu madep kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Macam orang nggak punya Tuhan. Masya Allah. Maka perbaikan iman ini harus dilakukan oleh Allah Taala. Yang mesti kita pikirkan siang dan malam. Kalau orang ini imannya betul, imannya sempurna, pasti janji Allah itu akan terwujud. Karena hak pada alaina seluruh ini wajib hak bagi kami untuk menolong orang yang beriman. Masa kita tak yakin lagi? Kalau kita tak yakin, ayat lagi kubur itu, kubur tidak ada lagi. Janji Allah itu pasti, ya kan? Orang-orang kerja dengan Cina di 16 itu yakin ya. Pokoknya kalau kerja mesti dapat gaji nanti. Kalau kita kerja sama Allah, menolong agama Allah, tidak yakin Allah membantu kita. Apakah Allah ini lebih hina dari Cina 16 itu?
kita ini belajar bagaimana iman itu betul-betul. Allah. Nah, bagaimana caranya supaya iman itu betul berusaha. Langkah pertama yang dibuat Nabi adalah mengajak orang kepada Allah. Karena nanti dengan dakwah itu amal-amal yang lain itu akan ikut, kan? Amal-amal lain itu akan ikut. Amanah kanu qala mimman da'a ila Allah. Daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh. Jika orang bertakwa, nanti orang akan mudah untuk amal. Orang akan mudah untuk amal. Kita sudah banyak mendengar dari kaum cerita-cerita dakwah itu kan. Dulunya dia ini mabuk, mereka sampai masuk selokan, masuk got. Sekarang anaknya jadi habis Al-Quran, punya pondok pesantren. Dulu dia ini tato, kan, alif berdiri saja nggak tahu ini huruf apa, ini huruf alif. Tapi anak-anaknya jadi hafizah. Anak-anaknya itu menunjukkan agama, umur 1 tahun, jadi ulama-ulama. Berapa banyak keluarga yang mereka bekerja, akhirnya karena usaha dakwah ini mereka telah berubah menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Masya Allah. Sahabat itu juga dulu. Sebelum mereka masuk Islam itu kebanyakan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan usaha dengan Nabi dan orang mereka kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi kekasih Allah dan tidak ada orang yang bisa menandingi mereka sampai kapanpun. Ada yang bisa menandingi Allah itu, ada yang bisa. Makanya Allah Taala usaha dakwah ini telah nampak barokahnya, telah nampak barokahnya. Maka yang kita pikirkan itu bagaimana kita ini dilakukan orang kepada Allah, kepada Allah. Dengan kita mengajak orang kepada saya, mari ikut saya, mari ikut partai saya, mari ikut golongan saya, mari ikut mazhab saya. Ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didakwah oleh Allah Taala, dua saja kemungkinannya. Kalau tidak dia dihancurkan oleh Allah, dia akan diberi hidayah. Kalau kita India dijajah oleh Inggris itu, kalau datang menjadi saya, ini macam-macam ya. Mungkin kalau Inggris ini perang saya sama mereka. Alhamdulillah, kamu ikut jamaah, kirimkan Inggris dakwah. Saya mau perang, saya mau keluar. Mau perang ini saya mau lawan Inggris ini, saya bukan mau keluar. Kalau kamu untuk jamaah, mungkin kamu kirimkan jamaah itu ke Inggris. Kamu dakwah kepada mereka, kamu ajak mereka itu kepada Allah, kepada Allah. Itu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perjuangan baginda Nabi. Kalau mereka menolak, maka mereka akan diajarkan oleh Allah. Kalau mereka menerima, maka mereka akan jadi teman-teman kamu. Jadi tidak akan menjajah kita lagi. Tidak akan menjajah kita lagi. Orang saya tengok tadi ada di grupnya masalah Palestina sekarang ini. Gimana Palestina sekarang? Siapa jawaban mana saat ini? Di WA ya. Nah, pokoknya kita itu untuk jamaah dan semuanya kita kirimkan di luar negeri jamaah yang haji. Ini sebab jamaah yang keluar itu nanti akan menolong saudara-saudara kita di pikir banyak orang dulu. Jadi pikiran kita itu bagaimana ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita sudah dakwah, maka kita itu berdoa. Tidak bisa lepas itu.
habis dakwah itu kita doa, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Nuh dakwah siang dan malam, akhirnya yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ini dakwah sama kamu siang dan malam. Semakin aku dakwain makin lama. Ya apa-apa. Tak tenggelamkan semua mereka itu nanti. Nah, kalau jatah hidayah sudah habis, akhirnya yang orang iman kepada Nabi yang diselamatkan oleh Allah, yang lainnya itu diselamatkan oleh Allah. Nabi itu juga Allah datang ke kami Allah dengan mengatakan dengan Abu Jahal yang mana saja engkau bantai ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Memilih Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dalam dakwah ini ada empat doa. Nah, itu apa? Dakwah. Kemudian jangan pula lagi kita digunakan Allah SWT dalam dakwah ini ada keyakinan perwakilan sebenarnya. Ini ada wakilnya juga. Saya duduk aja di sini jaga gawang. Semua yang berangkat saya jaga gawang. Enggak mereka ini usaha dakwah ini usaha kita semua. Setiap individu orang dakwah ini. Nanti kalau kita itu sukanya itu mewakilkan, suara diwakilkan, akhirnya hilang pikir kita tuh. Sedangkan pikir taat, supaya orang ini taat kepada Allah, supaya orang ini terbebas dari azab nerakanya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ibadah 80 tahun, ibadah sunnah 80 tahun yang tidak disertai pikir. Nanti kan bisa dipikir. Makanya di Fadilah Tampil itu kita baca itu, jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan satu kaum, maka Jibril alaihissalam mengatakan ya Allah itu ada orang yang beribadah kepada Engkau ya Allah. Kata Allah hancurkan orang yang pertama duluan. Allah. Karena dalam mukanya tidak ada rasa risau melihat keadaan umat itu, hancurkan dia. Jadi kita ini kalau sudah senangnya itu perwakilan, kita wakilkan. Nanti itu lama-lama ini nanti kerisauan pada umat itu mengurang. Bahkan bukan mengurang, menghilang. Kalau kita rugi nanti, kita. Nampaknya kita itu ibadah kita itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi. Kita itu geleng kepala la ilaha illallah, anaknya geleng kepala juga dipingan. Tidak ada dia rasa itu ngajak menghentikan, tidak ada. Pokoknya nanti kalau sudah pikir dakwah hilang nanti tidak ada lagi rasa sayang sama orang, itu tidak ada lagi. Orang itu kalau tidak ada pikir dakwah itu rasa sayang sama orang itu tidak ada, nafsi. Aja penting aku mau lahir sendiri, mati sendiri. Apa mau pikirkan orang? Itu termasuk kalau bukannya umat bagi. Umat bagi Nabi itu harus berkelang-kelang. Tidak ada itu masuk surga sendiri, kembung sendiri, tidak ada. Ini akan harus juga sejarah. Hadirin Subhanahu wa taala. Maka dalam usaha dakwah ini Allah ini yang mau kita agungkan, Allah ini yang mau kita besarkan, mau kita agungkan betul Allah dalam usaha dakwah ini. Kita nafikan yang lain, sehingga kita yakin bahwasanya dengan iman yang betul inilah saya akan dimuliakan. Allah akan menolong saya. Allah akan menolong saya. Masuk keagungan kehebatan Allah itu dalam diri kita.
Maka orang itu kalau sudah masuk kecintaan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak peduli mau panas, mau dingin, mau sakit, mau sehat, mau lapang, mau itu taat kepada Allah. Dia itu apa itu tersenyum-senyum saja menghadapi dunia. Kenapa? Oh, Allah itu bersama saya. Allah itu bersama saya. Tenang hidupnya itu. Tidak ada duit, tenang, tidak ada apa-apa, tenang. Kenapa? Karena dia merasa ada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil itu, kalau ke pasar itu tenang aja ya, walaupun tanpa duit. Tanya temannya mau kemana? Mau ke pasar. Apa ya? Beli mainan. Ada duit? Nggak ada. Loh, mau ke pasar mau duit? Apa ada? Jangan ambil, jangan ambil. Masya Allah. Seperti orang kenal dengan wali kota ya, Pak. Tenang aja ya, kamu tenang aja. Oh, gampang. Kalau mau masuk daftar-daftar kan anak saya, kantor-kantor di Lembang ini, gampang. Wali kota itu teman saya, telepon masuk. Ada masalah-masalah, urusan-urusan apa, tinggal telepon wali kota selesai. Karena orang itu sudah tahu kehebatan wali kota. Ya tenang-tenang saja. Orang-orang itu begitu. Karena mereka dikenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tenang. Ada rasa mudah bulanan. Tak ada rasa. Karena Allah sudah ada di dalam. Tinggal ngangkat tangan aja Allah Taala turun pertolongan Allah. Turun pertolongan Allah Subhanahu. Inilah sunaikan masalah yang kamu cari dalam usaha dakwah. Semakin hari kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita ini semakin merengek-rengek mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cari dalam usaha dakwah. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kemasyhuran yang mau kita cari dalam usaha dakwah ini, bukan kekayaan. Jadi bagaimana kita tuh kenal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah ini juga Allah Subhanahu wa taala mesti kita ini mengatur mereka. Mengatur waktu kita, mengatur waktu kita. Kapan kita ini akan keluar 3 hari, kapan kita ini akan keluar 40 hari, kapan kita mau keluar 4 bulan, kapan kita ini mau keluar mas turun. Diatur, ada pengaturan, ada pengaturan. Dalam hidup kita ini harus ada pengaturan, jangan sampai kita ini tidak ada pengaturan, akhirnya semeraut nanti. Agenda kita setiap hari itu, semeraut. Jangan kalau pesantren itu kalau tidak ada pengaturan yang baik itu stres pesantren itu. Begitu juga kita ini, kita biasakan ada jadwal dalam diri kita ini. Nah, baik itu dalam tingkatan iman atau dalam tingkatan amal. Misalnya setiap sebulan sekali ngatam Quran. Kita ini kadang-kadang tuh khatam Quran itu pas Ramadan aja. Pas Ramadan saja. Kali pula lagi. Kita atur mereka masalah. Bagaimana sehari itu 1 juz. 1 juz itu taruhlah kalau lambat baca itu 45 menit. Kalau habis sholat itu kita luangkan waktu 7 menit aja plus 10 menit aja baca Quran itu. Itu 1 bulan khatam itu nanti. Lah doa khatam Quran itu makbul. Makbul itu. Kalau orang itu khatam Quran sore, dia doa sore, maka dijaga sampai pagi. Kalau dia doa pagi, dijaga sampai sore. Jadi kadang-kadang itu ada pengaturan waktu. Akhirnya waktu itu adu gitu saja. Padahal perkara ini tidak lama dibuat. Lebih lama kita tuh ngecek WA itu. Mungkin kalau sekali buka HP itu ribuan tuh masuk grup ini 500, grup ini 700. Cuma dibaca semua itu. Allah. Ini mengeluarkan nanti sholat baca Quran 7 menit aja di sholat itu. Itu nanti hasilnya setiap tahun, setiap bulan itu hatam sekali Quran. Nah, ketika doa itu doa makbul. Kadang-kadang kita ngeluh banyak ngeluhnya. Ketika suruh amal tidak mau, itu kadang salah kita ini. Allah. Masalah bertumpuk-tumpuk, dikasih Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat mustajab, malah kita ini tidak dikasih rawan.
Malam Jumat juga termasuk malam yang istimewa, malam yang makbul. Doa-doa dimakbulkan itu waktu Jumat itu, mulai dari Kamis sore itu sampai Jumat sore itu. Ya. Masya Allah. Lainnya malam Jumat ke malam pulang. Suka sekali itikaf di masjidnya Kiai Merogan ini. Ini masjid tua, ini masjid lama. Ini orang yang menyebarkan Islam di Palembang ini masjid ini sebenarnya kan. Kalau tidak ada beliau ini mungkin kita ini nyembah kapal selam mungkin. Ya. Menyembah kapal selam kita ini kalau tidak ada beliau ini. Nah ini kita sudah diberikan jalan oleh beliau ini untuk dakwah, semua orang menerima semua. Malam Jumat, malam yang makbul itu malah pulang. Dulu sahabat itu kalau dia itu ada terbetik ingin pulang itu langsung kapal itu bakar, biar ada yang niat pulang kata ini. Allah. Ini kalau ada niat pulang langsung gembosin itu mau biar itikaf. Allah. Jadi bantu umpah aja kan nanti saya kasih duit 2.000 umpah. Insyaallah ya. Insyaallah. Pulang. Itu mampu malam Jumat itu doa pada Allah, masalah-masalah itu kita adukan sama Allah. Allah. Terus ada cerita di orang minta amalan sama ini saya ini mau minta ini kayaknya supaya tongkat ini jadi emas. Ini kamu doa aja mulai Kamis Jumat, Kamis sore sampai Jumat sore. Saya doa ya Allah emas, ya Allah emas, emas. Belum jadi belum jadi malam tengah malam belum jadi. Mau subuh tuh putus asa dia nih. Ya Allah kalau nggak jadi emas besi aja ya Allah, langsung jadi besi. Tidak sabar tadi. Waktu akhir itu tidak sabar. Sabar aja. Sama ambil ini semuanya di insyaallah. Insyaallah. Allah kita semua masalah kita insyaallah. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Allah. Selawat kepada baginda Nabi. Allah semalih. 1000. Masya Allah. Jangan kita ini dengar cerita aja Nabi itu sholat bengkak-bengkak kakinya sepanjang malam. Macam mana rasanya sholat sepanjang malam? Dia mau ini kita praktekkan. Saya nak hafal Quran kan? Ini Quran pakai yang ada yang ini. Apa? Nanti maju balik. Yang penting itu tidak ada 3 gerakan aja. Macam mana Sayyidina Utsman itu mengatakan Quran dalam 2 rakaat itu? Dijajal Pak, dicoba. Allah. Allah kita ini nanti ada kesan ketika itu kita ini membaca. Bagaimana rasanya mengira Nabi dulu ceritoin itu. Kita kuat tempat-tempat yang menolak itu. Jangan mau cari rute yang enak-enak terus, yang banyak karbonnya, yang banyak musolnya, yang banyak airnya, yang ada AC-nya, yang mati kompornya, yang tidak mengeluarkan biaya. Apa itu pulang diantar dijemput. Ada tempat-tempat yang kemudian dia bisa terasa Nabi Mesir itu macam mana rasanya. Masya Allah, Masya Allah. Mesir itu orang-orang tuanya itu. Yusuf. Yusuf. Ini Mesir itu anak kecil itu dengan orang tua itu Mesir Nabi. Itu kan ngeci namanya. Kita tuh diolok-olok sama anak-anak itu, sama anak-anak kecil itu diolok-olok. Macam mana sakitnya kita nih? Kita udah tua, diolok-olok sama anak-anak kecil. Nabi itu begitu ditoain itu anak-anak kecil itu yang diolok-olok. Tapi baginya ini sama. Nah, kita cari tempat yang begitu. Insyaallah. Insyaallah. Jangan kita itu apa itu yang pokoknya yang enak-enak untuk saya, yang bermanfaat untuk saya. Semua ahbab itu harus ada satu kata pokoknya yang berat-berat itu punya saya, yang ringan-ringan itu buat teman saya. Yang jauh-jauh itu saya yang menyambut, teman saya yang dekat-dekat saja. Teman saya itu yang 0-nya 4, saya itu yang 0-nya 6. Karena giliran 0-nya 6 kasih kawannya, giliran 0-nya 4 kasih dia yang ambil. Jangan kan. Jadi kalau semua orang itu sudah menjadikan apa itu dakwah ini dengan kesenangan dia, kelezatan dia, nanti tidak ada lagi saling nyala-nyalakan dengan yang lain. Masya Allah. Kenapa nggak buat begini? Kenapa nggak begini? Nah, kenapa? Karena merasa kerja dakwah ini punya orang, akhirnya dia marah aja kerjanya.
Kalau dia itu merasa dakwah ini punya saya, tanggung jawab saya, dia tidak akan marah, tidak akan nanya kenapa, tidak akan nanya kenapa. Maka sebenarnya Allah Ta'ala untuk langkah awal untuk perbaikan iman dan amal kita mesti menyisikan waktu kita. Nah, yang niat keluar boleh kita nama. Insyaallah siap. Wa